menjalankan pernikahan. Jadi prosesnya yang pertama, yang sunnah itu pertama khutbah nikah. Setelah khutbah nikah singkat, baru nanti kita akan masuk prosesi ijab kabul. Di antaranya prosesi ijab kabul. Kita mulai surat Al-Fatihah dan Fatihah. Al-Fatihah. Kita akan sedikit khutbah nikah. Bukan untuk calon teman-teman, tapi juga teman-teman kawak-kawak yang sudah lama di sini. Alhamdulillah sholli ala rasulillah yang membaik. Jadi maksud pernikahan kita harus tahu. Kalau maksud pernikahan sesuai dengan maksud, maka Allah akan berikan keberkahan, sakinah, mawaddah, sampai turun-temurun, dunia pun sukses, bagi dunia akhirat. Kalau tidak sesuai maksud pernikahan itu, maka binasalah dunia akhirat. Apa maksud daripada pernikahan? Allah, salah satu yang penting Allah ceritakan dalam surat At-Taubah. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sarahumullah innallaha azizun hakim. Ringkasnya dalam ayat ini adalah maksud pernikahan ini tadi supaya daripada ini, dari laki dan wanita ini, orang beriman ini, juga keluarga-keluarganya yang laki daripada orang beriman, keluarga-keluarga daripada perempuan yang beriman, ini supaya gotong royong, menguatkan yang satu yang lain, tidak sesuai dengan maksud dihantar ke dunia. Untuk apa? Nah ini Allah kasih jatuh. Yakni yang pertama kali ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Pertama untuk menguatkan dakwah. Jadi kalau setelah nikah kok dakwahnya lemah, tidak sesuai maksud. Maka maksudnya supaya dakwahnya kuat. Nanti dianjurkan setelah nikah sebulan atau beberapa saat nanti keluar masjid. Supaya paham itu berusaha menguatkan untuk dakwah. Kemudian untuk ibadah. Nah itu yuqimunas ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu. Baru untuk menguatkan ibadah, untuk menguatkan agama, taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ini tetap ini semua kalau diikuti maksud ini, ulaika sarhamhumullah. Allah akan jadikan memberikan sebatan rahmat beliau. Rahmat itu apa? Rahmat itu fadl yang tidak terhingga. Pokoknya kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Itu hanya didapat dengan gotong royong kerjasama untuk dakwah dan ibadah. Ini maksud. Karena itu pernikahan dibuat. Apalagi di pernikahan dalam istimewa. Masya Allah. Ini berarti ini menceritakan maksud pernikahan itu untuk perjuangan. Bukan sekedar untuk menyalurkan nafsu. Nah itu hewan itu. Itu hewan. Itu maksudnya. Mari kita doa sama-sama mudah-mudahan maksud pernikahan ini sesuai dan Allah ridhoi, Allah berkahi. Saya kira itu aja. Kemudian kita akan laksanakan. Pilih saksi siapa namanya? Rahmat. Yang merahmat. Muhammad Azhar. Masya Allah. Pasarkan kepada saya itu caranya pasarkan. Saya serahkan. Satu. Pak gimana? Pak Kiai Abdurrahman, saya serahkan putri saya Khairunisa untuk dinikahkan dengan Lukman dengan mahar seperangkat alat sholat emas sebanyak 4 gram kurang lebihnya berupa cincin dan anting dibayar tunai. Saya terima perwakilan Khairunisa binti Hussein. Hussein saja namanya binti Saiful Lukman. Nanti saya akan sedikit bahasa Arab, kemudian saya terjemahkan bahasa Indonesia ya. Nanti begitu diperhitungkan cepat, jangan ada caranya gitu. Boleh? Dulu kita perbarui dulu iman kita sama-sama. Istighfar dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tentunya
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي من رغب من سنتي فليس مني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شفاء اللقمان يا شفاء اللقمان يا شيف اللقمان أنكحتك وزوجتك خير النساء بنت حسين الذي يوكلون بمهر الذهب وعلى الصلاة يا شيف اللقمان kamu saya nikahkan, kamu saya kawinkan dengan Khairun Nisa binti Husain yang telah pasrah perwakilannya dari wali kepada saya untuk menikahkan kamu dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat kurang lebih 4 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Khairun Nisa binti Husain dengan mahar sebuah cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad alhamdulillah alamin alhamdulillah rabbil alamin wa ta'ala khalqi wa bi tanasi wa zinata arshi wa mujadda kalimati ya Allah barakallahu laka wa baraka alayka wa jama' bainakuma fi khair barakallahu laka wa baraka alayka wa jama' bainakuma fi khair barakallahu lana wa lisal muslimin fi kulli shay' Allahumma barik lana wa lisal muslimin ya Allah fi kulli shay' Allahumma barik lana ya Allah wa lisal muslimin muslimat fi kulli shay' ya rabb kulli shay' bi qudratika ala kulli shay' اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن كل شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء وأعطنا كل شيء وأعطنا كل شيء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا عبدا شكورا اللهم اجعلنا عبدا شكورا اللهم اجعلنا عبدا شكورا اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس وجد واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على سيد الحراء وتركة البيداء وجود رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وتوفنا على ذلك ونسألك حسن التدبير وحسن الخلق وحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا بحرمة الفاتحة. Kita ucapkan selamat barakallah barakallah Mas Khalid
2003. Tadi kan hari ini sudah terang. 2003. Tanggal berapa ini? 5 Mei. Sejarah 5 bulan 5. 5 bulan 5. Jadi istimewa. Berarti 5 ini rukun Islam. Amin. Iya ya, tanggal 5 bulan 5. Bulan 5. Sama-sama tanggal sama bulan sama. Istimewa lagi. Sekarang juga. Apa ini? Diserahkan. Dengar nggak? Langsung diserahkan setelah langsung diserahkan. Tapi kalau diketuk sedikit keluaran itu orang dekat dengan orang dakwah, dia teman dakwah mudah. Dia mau haji, maka haji. Orang nikah, haji betul sama. Kalau berkah, langsung jadi setting saja. Tadi pagi kemarin malam musyawarah jadi sampai jam Terus kalau tidak ini, sampai dari musyawarah program. kalau tidak ini, kita. Pesan walaupun mungkin hanya sebentar beri berkesan sehingga bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan dari majlis ini. Kalau sudah selesai boleh pilih tanda. Coba pakai lepas kalau udah siap. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا حبيبنا قرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال أيضا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وقال تعالى أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah, yang selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, kita oleh Allah di Korea di tengah macam-macam fitnah, di tengah kehidupan orang-orang kafir, tapi kita tetap dijadikan oleh Allah orang iman, orang Islam. Kemudian kita diberi peluang, kesempatan oleh Allah membuat satu majelis untuk usaha meningkatkan iman dan Islam kita. Ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis kita ini walaupun sederhana, majelis ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam majelis ini akan membuka pintu-pintu kebaikan sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan dari majelis perkumpulan kita ini menutup pintu-pintu kebatilan, kemaksiatan sampai hari kiamat. Kita berharap kepada Allah dari majelis kita ini yang sederhana ini, kalau Allah ridhai, Allah berkahi, akan menjadi sebab diri kita, anak-anak turun kita, bahkan kepada umat ini diselamatkan oleh Allah dari dunia sampai dikubur di akhirat, selamat dari nerakanya Allah, masuk surga tanpa hisab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fikir semacam ini betul-betul penting. Keresahan terhadap perkara ini penting betul. Hari ini kebanyakan manusia yang dirisaukan, yang difikirkan adalah masa depan dunia saja. Jarang orang yang sampai punya fikir masa depan sampai setelah dunia ini. Banyak orang berpikir bagaimana nanti masa depan usia 60 tahun, 55 tahun, masa depan hari tua. Hanya paling batas dunia ini saja. Orang seperti ini nih orang brutal. Brutal itu bodoh dan tolol. Orang yang pintar, kata Nabi, al-qayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang pintar itu orang yang memikirkan kehidupan setelah dunia ini, kehidupan kubur, memikirkan kehidupan kubur. Orang pintar, orang cerdik, orang pandai, orang bijak ini, orang cerdas, orang yang memikirkan bagaimana mahsyar, yaumul qiyamah, bagaimana nasib kita di mizan, di hisabnya Allah, memikirkan daripada kehidupan nanti melewati sirat, kemudian memikirkan kehidupan akhirat yang kekal abadi, yang ada dua tempat, surga dan neraka saja. Kok berpikir setelah kehidupan dunia ini? Inilah orang-orang yang bijak, ini orang-orang yang cerdas, ini orang-orang yang pandai, orang yang pintar. Lawan katanya ya orang brutal tadi itu hanya sekedar dunia saja. Karena kita hidup di sinilah, jamaah yang dirahmati Allah, kita tidak berpikir perkara yang seterlepas dunia ini. Ketahuilah bahwa kita ini hidup di dunia ini bukan kemauan diri kita. Kita ini hidup di dunia ini ada yang Allah sekarang Allah letakkan, ditempatkan di Indonesia sana. Ada yang lahirnya di Indonesia yang sekarang diletakkan di Korea. Allah letakkan ada yang di Eropa, di Amerika, di mana-mana benua daripada dunia ini. Ini bukan kehendak kita, bukan kehendak bapak kita, bukan kehendak ibu kita, bukan kehendak presiden, raja kita, bukan kehendak siapa-siapa, tapi ini mengikuti kehendak Allah. Ini maunya Allah. Itu memang ikut programnya Allah. Tahu-tahu kita diprogram Allah hidup di dunia ini, jadi manusia.
Itu bukan kehendak kita. Ada yang makhluknya Allah dicipta jadi kadal, jadi kera, ada jadi buaya, ada jadi harimau. Terserah Allah. Allah mencipta dari makhluk ini, jenis makhluk itu ada 18.000 jenis makhluk. Salah satu di antara makhluk yang termulia, yakni makhluknya Allah yang namanya manusia. Tahu-tahu kita dijadikan manusia oleh Allah, kehendak Allah. Kita pun juga dari manusia ini nggak ngerti juga, tahu-tahu kok. Oh, kok saya jadi laki-laki ini? Kok jadi wanita? Bukan atas kehendak usulan kita ini. Wah, enak dong jadi laki-laki. Bisa tinju, bisa sepak bola. Udah gitu. Laki-laki jadi manusia atau jadi pada wanita, itu kehendak Allah, itu programnya Allah mutlak. Tahu-tahu begitu. Kita pun diprogram oleh Allah, tidak bisa kita tolak ini. Memang kehendak Allah, kuasanya Allah mutlak. Fa'alu lima yurid. Tahu-tahu lahir dari bayi, tahu-tahu menikah dewasa, kemudian jadi pemuda, jadi pemudi, kemudian naik lagi jadi STW, setengah tua, tahu-tahu naik lagi, tahu-tahu tua juga ini. Sebenarnya sih mau kita ini muda terus, gitu loh. Mau kita ini cantik terus, gak usah perot-perot, peyat-peyat, nggak usah lah, gak usah berkerut, gitu. Non terus, wayu terus, ganteng terus, gitu. Karpe, ngawur, programnya siapa tuh? Programnya Allah nggak gitu. Mau nggak mau ya sudah. Tahu-tahu Allah programkan manusia ini kok butuh makan, butuh minum, butuh udara, butuh sinar matahari. Kok nggak bisa ya manusia makan kok pakai makanan minuman yang mahal-mahal, harus masak dulu. Yang enak makan kayak sapi itu rumput langsung nggak usah dimasak, ambil langsung enak kan? Kayak sapi, hidupnya simpel, tidur pun nggak perlu kasur, nggak perlu pakai selimut tebel-tebel, nggak perlu masak ajinomoto, nggak perlu pakai bawang uyah, langsung rumput, langsung sikat, oke, ngawur. Ini bukan kehendak kita ini. Kalau kita makan rumput kayak sapi, yang belenger itu. Ya kita nggak bisa menolak, itu hukum Allah, itu ketetapan Allah, itu aturan Allah. Kita mau ingin muda terus nggak bisa, tahu-tahu tua juga ini. Allah inginkan juga badan kita ini modot, tahu-tahu dalam umur tertentu berhenti sudah. Nggak modot terus, kalau modot terus kayak seperti tingginya kayak kelapa, nanti bongkar pasang rumah terus nanti. Enggak, udah diatur oleh Allah. Dan mau nggak mau ya gitu. Mau kita ini hidup terus aja, nggak bisa, mati juga. Kita mesti mati juga. Ini adalah kalau orang itu berpikir bahwa ini memang programnya Allah, itu maunya Allah, itu kehendak Allah, itu haknya Allah, kuasanya Allah, terserah penciptanya, penguasanya. Tahu-tahu jadi begini. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberitahu melalui firman-firman-Nya, dilewatkan utusan-utusannya para nabi, para rasul, memberitahu kepada manusia, memberitahu kepada kita bahwa Allah memprogram diri kita ini akan dihidupkan kekal abadi di akhirat. Itu program Allah. Mau nggak mau gitu. Gelem gak gelem, monggo kesal, tetap ngoten niku. Nggak mau, ya gitu. Sebagaimana kita ini seperti lahir jadi laki-laki, jadi wanita, jadi manusia, dari bayi dewasa, akhirnya mati. Begitu pula program Allah. Allah firmankan di dalam hadits qudsi, ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia ini aku cipta, kata Allah dalam hadits qudsi, untuk kamu, tapi kamu
Aku cipta, kata Allah, untuk kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Jadi manusia ini akan mengalami hidup setelah dunia ini. Itu katanya orang Korea itu kagak. Baji barbeh, bar suci bar kabeh. Swarga ndi raketa, neraka raketa, kuburan nenek, orang mati ora dikubur, dibong, dibakar. Lho kok menurut orang Korea kafir kepek, orang botol, bodoh tolol. Tapi menurut penciptanya manusia gimana? Menurut pencipta manusia yang melalui firman-Nya, yang dilewatkan utus-utusannya, Allah memprogram manusia ini hidup kekal abadi di akhirat. Setelah dunia ini, ada satu alam-alam yang harus disinggahi, yang harus dilampaui, yang dialami oleh manusia ini. Setelah dunia ini ada alam kubur, menunggu sampai hari datangnya hari kiamat. Setelah kiamat ini, nanti akan dikumpul di dalam padang mahsyar. Matahari didekatkan 1 mil tanpa ada hijab, tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Bumi dibikin seperti tembaga, dalam keadaan tidak berpakaian dan tidak ada sandal. Tidak ada hijab, tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Laki-laki wanita mulai daripada manusia pertama Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir kumpul di dalam padang mahsyar selama 50.000 tahun. Tidak berpakaian. Sampai Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, nggak berpakaian telanjang waktu itu ya Rasulullah?" "Iya." "Loh, malu dong." "Malu gimana? Dalam keadaan itu keadaannya sangat genting, sangat bahaya, sangat dahsyat panasnya, sangat keadaan yang sangat mengerikan, dahsyat itu, nggak sempat ngelirik-ngelirik." Kalau di Korea sih ngelirik-ngelirik sih iso. Di masa nggak bisa ngelirik itu. Wah, sudah repot dengan sendirinya. Saking panasnya, saking sumuke, sampai orang itu keluar keringet, sampai keringetnya itu jadi lautan menenggelamkan dirinya sendiri. Ada yang keringetnya itu bukan air, keringetnya ada yang darah, sehingga orang itu tenggelam dengan keringet darahnya sendiri. Ada orang di mahsyar itu yang mengeluarkan bukan darah lagi, tapi keringatnya dari nanah, dan dia tenggelam dengan lautan nanahnya sendiri. Saking dahsyatnya dan saking lamanya, 50.000 tahun. Tidak ada aling-aling, tidak ada daripada hijab yang menutupi dirinya dengan matahari yang cuma jaraknya 1 mil saja. Ini harus dilampaui di manusia ini oleh Allah. Loh, kok ngerti-ngerti terus nanti rano lagi? Loh, kok tahu-tahu mau pernah ke sana nih? Enggak, kalau dia pernah ke sana ya nggak bisa cerita seperti ini. Ini semua berita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta kita, pencipta segala-galanya, pencipta langit dan bumi, pemberi rezeki kita, yang mematikan, yang menghidupkan kita, yang memprogram hidup kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui firman-firmannya dalam kitab-kitab suci, melalui utusan-utusan para nabi, para rasul menjelaskan seperti ini. Semua sama nabi rasul, 124.000 nabi rasul ceritanya sama tentang akhirat. Kemudian setelah masa 50.000 tahun, nanti digiring satu-satu menghadap Allah, akan diadili melalui mizan, melalui hisab, pengadilannya Allah. Kecuali orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, kecuali orang-orang yang masuk neraka tanpa hisab. Tapi kalau orang yang dihisab, orang yang kafir tanpa hisab, langsung blong neraka jahanam selamanya. Tapi yang selainnya dihisab dulu, ribuan tahun, jutaan tahun, satu-satu tanpa terjemah, disaksikan Nabi Rasul semuanya, disaksikan para malaikat, disaksikan daripada seluruh manusia awal sampai akhir manusia jin. Setelah dihisab, kemudian suruh melewati Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim ini jalan naiknya 500 tahun, menurunnya 500 tahun, yang datangnya 500 tahun. Api daripada bawah neraka menggejolak sampai melalui titian sirat, sehingga orang yang menyeberang titian sirat menuju surga mesti kena api neraka jahanam. Karena di dalam titian sirat itu sudah kanan kiri atas bawah
api telah menggulung. Maka kalau orang yang melewati sirat itu, ada yang secepat kilat, ada seperti pesawat, ada seperti angin, ada yang seperti kereta api mobil cepat, ada yang orang berjalan lari, ada yang berjalan cepat, ada yang jalan kaki seperti jalan kaki, ada yang merangkak dengan perutnya, ada yang merangkak dengan wajahnya. Tergantung amalnya masing-masing selama hidup di dunianya. Kemudian terakhir cerita manusia ini, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Terakhir sejarah manusia ini adalah apa? Kalau sudah manusia sampai di tempat terminal terakhir masuk surga, terminal terakhir itu masuk neraka, kekal abadi selama-lamanya, dan sudah tidak ada mati lagi untuk selama-lamanya. Maka barulah selesai ceritanya, sejarahnya manusia itu. Yang di surga kekal abadi dengan kebahagiaan yang tidak ada batas-batasnya, kebahagiaan yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, kenikmatan yang tidak ada batas, yang mata manusia belum pernah melihat, pendengar manusia belum mendengar, lintasan otak pikirannya tidak bisa membayangkan saking dahsyat hebat kebahagiaan kenikmatan di dalam surga. Malaikat saja, malaikat Jibril melihat kenikmatan surga aja tergiur, terpesona, karena tidak punya nafsu, apalagi manusia. Begitulah di neraka, kekal abadi dalam mereka tidak ada mati-mati lagi, tapi kesengsaraan demi penderitaan, kesengsaraan penderitaan di dalam neraka jahanam, sehingga orang-orang yang di neraka jahanam berteriak-teriak, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Allah, sekarang kami telah mendengar sendiri, telah melihat sendiri, telah merasakan sendiri bagaimana dahsyatnya penderitaan dalam neraka ini. Wahai Allah, kembalikan saya ke Korea lagi ya Allah, kembalikan saya ke Indonesia lagi ya Allah. Saya akan beramal saleh, saya akan amal agama, saya akan mentaati Engkau ya Allah. Saya tidak terkesan dan tidak tertipu dengan dunia ini. Saya akan habiskan umurku ini untuk Engkau ya Allah. Kembalikan ke dunia. Tapi sudah tidak bisa lagi. Inilah jamaah yang dirahmati Allah. Inilah kisah program ceritanya yang namanya sejarah manusia itu seperti itu. Sekarang ini belum terjadi, kubur belum untuk kita ini. Tapi kubur sudah ada, surga neraka sudah ada, semua sudah ada, kita menunggu antri. Karena itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita duduk di sini untuk memikirkan daripada masa depan akhirat yang selama-lamanya ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini, ada laki-laki, ada wanita, tetapi Allah memberi ketentuan, hukum, aturan, ketetapan, keputusan sama. Apa keputusan Allah untuk laki-laki dan wanita ini? Yakni Allah firmankan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal saleh. Apa beramal saleh itu? Amal saleh adalah amalan perbuatan yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dengan begitu cara yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah namanya amal saleh. Min dzakarin aw unsa, daripada laki-laki maupun wanita, baik-baik mas-mas, mbak-mbak, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, baik papa-papa maupun mama-mama, papi atau mami, abah atau umi. Pokoknya laki-laki wanita beramal saleh, dasarnya iman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti ini ketetapan Allah, pasti Allah akan berikan kehidupan yang serba baik di dunia ini. Di dunia ini serba baik, serba enjoy, serba happy. Di dunia ini. Kemudian setelah selesai dia dunia, setelah dia menghabiskan masa kerjanya, kontrakannya di dunia, ada yang kontrakan 40 tahun ya selesai, ya harus tinggalkan kontrakannya. Kalau kontrakannya cuman kayak di Korea 4 tahun, 6 tahun, ya setelah selesai ya pulang kembali. Sesuai dengan umurnya masing-masing di dunia, maka dia harus kembali kepada Allah, kepada kehidupan akhirat. Maka
orang yang telah ditetapkan oleh Allah laki maupun wanita sama juga. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Laki-laki maupun wanita yang beramal saleh dasarnya iman, faulaika yadkhulunal jannah. Dia tetap laki-laki wanita itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yurzaquna fiha bighairi hisab. Akan dia menerima karunia-karunia dari Allah, karunia yang tidak ada batas. Tapi syarat mutlak adalah iman dan amal. Iman dan amal saleh. Tapi orang yang beriman dan amal saleh ini, Allah ceritakan di dalam surat Al-Fatih dibagi menjadi 3 golongan. Summa arafnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Manusia ini dari laki-laki wanita, orang yang beriman, yang beramal saleh masih dibagi 3 golongan lagi. Kalau orang kafir kepek, tidak ada iman, tidak ada amal soleh, tidak ada sholat, tidak ada zakat, puasa, haji, tidak ada amal-amal soleh, langsung nggak ada lain, langsung blung rokok jahanam selamanya. Nggak ada ngaling-ngaling, nggak ada ditawar-tawar, nggak bisa main nego-nego, apalagi nyogok-nyogok, nggak bisa. Itu ketetapan Allah. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kafir kepek neraka jahanam kekal abadi, sudah nggak bisa ditolong. Tapi kalau imannya Islam, orang iman dan amal saleh laki dan wanita dibagi 3 golongan. Ada orang yang golongan pertama zalimun li nafsi, golongan yang pertama orang yang menzalimi dirinya sendiri, yakni iman dan amal solehnya dengan maksiatnya, dosanya masih banyak dosanya. Ya. Maka dia juga calon penghuni surga, tapi mampir dulu di dalam neraka jahanam. Calon ahli surga, tapi ba'dal azab, setelah diazab baru masuk surga. Kemudian golongan yang kedua, wa minhum muqtasid, yakni golongan kedua muqtasid, pertengahan. Ini juga calon penghuni surga karena ada iman dan amal soleh, tapi mampir dulu, dihisab dulu. Ada yang ribuan tahun, jutaan tahun. Ada yang dihisab apa adanya, ada yang dihisab dengan mudah, ada macam-macam keadaan hisabnya itu. Ini orang pertengahan. Ada orang yang iman amal soleh dari laki-laki dan wanita. Ada yang golongan yang ketiga yang namanya sabiqun bil khairat. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin. Yakni golongan ketiga di sabiqun bil khairat ini adalah golongan yang masuk surganya tanpa azab, tanpa hisab. Amin ya Allah. Karena itulah tempat duduk di sini para jamaah yang dirahmati Allah. Bukan sekedar bicara ngomong-ngomong biasa begini, ngecumpus begini. Ini kalau seandainya nggak ada hijab, mungkin yang dekat ini bisa hujan lokal itu. Oh, hujan lokal ya apa? Enggak, niput bisa hujan lokal ini. Ini maksudnya kita duduk di sini ini ngobrol-ngobrol belaka, bukan ngeciprus saja, enggak. Kita bicara, kemudian akan menimbulkan gerak, usaha bareng-bareng, doa bareng-bareng. Nah, supaya kita ini sesuai dengan cita-cita yang sebenarnya, yang disebut dengan sabiqun bil khairati biiznillah, yakni golongan yang ketiga yang bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang supaya sebagaimana yang difirmankan Allah, doa di dalam Al-Quran itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Baik hidup di dunia, baik juga di akhirat, selamat orang mampir neraka, bahkan tidak ada hisab, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi ini udah jiketek ujuk-ujuk meneng disambi karo neng pabrik, disambi karo mangan turu, karo enak-enakan karo anak bojo, ujuk-ujuk mlebu swarga tanpa hisab. Ngawur, swarga mbahmu ta ya apa? Enggak, harus usaha, harus doa dengan pengorbanan. Tergantung kesempurnaan iman dan amalnya. Kalau iman sempurna, amal solehnya sempurna, maka Allah akan angkat derajatnya. Atas inilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kita duduk di situ bicara perkara ini supaya kita menjadi wanita-wanita. Kalau yang wanita solehah, kalau laki ya soleh tenanan, orang acak-acak soleh kok acak-acak ini. Putih itu solehah ya solehah sing tenanan gitu. Orang kok solehah sing acak-acak. Apa solehah acak-acak ini? Jadi yo cek-cek ini gak iso sip ngono. Maka kami akan kami beri fotokopi. Ini bayanya Maulana Ahmad Khan daripada Pakistan. Beliau sudah meninggal, ulama besar ya. Telah banyak mengislamkan orang-orang di Arab Saudi dan di asbabidaya di sana. Itu ada satu lembar tentang fadilahnya wanita solehah. Supaya kita ada cita-cita gairah menjadi wanita solehah gitu loh. Jangan hanya menjadi wanita yang penting Korea. Bukan, wanita solehah. Nah, itu nanti kita akan bagikan. Nanti kalau kurang ya fotokopi sendiri. Kami telah fotokopi sekitar 1 juta lembar. Kurang dikit. Sedikitnya nggak tahu.